Serita Luku Tentang Haga Gitar Hoke Yang Menjadi Hoke Meneruth Si Hoke Yang Menyebaking Korik Si Seputer Hoke Dari Orang Hoke Yang Menjadi Hoke Lagi Dan Teras Menjadi Hoke Itu Orang Yang Hoke Ok Meneruth Sumber Yang Ditemukan Berita Hoax yang viral tentang band Respa pada Oktober 2025 adalah terkait dengan kontroversi antara Respa dengan sebuah boy band K-pop. Berikut rinciannya. Kontroversi hoax peristiwa disebutkan bahwa pentelan Respa, Ari Berlin, merusak sebuah gitar seharga 5 miliar rupiah di depan produk kosmetik milik boy band K-pop. Reaksi aksi tersebut memicu kemarahan publik di media sosial. Ari Berlin dituduh sebagai orang kaya yang arogan dan berperilaku buruk. Pemicu hoax ini muncul di tengah perseteruan antara penggemar Respa dan penggemar boy band K-pop tersebut, yang kemudian menciptakan berita palsu untuk saling menjatuhkan. Dampak hoax menghilang dari platform. Aksi kontroversial ini mengakibatkan lagu-lagu Respa tidak lagi tersedia di beberapa platform streaming music, seperti YouTube dan Spotify. Tetap populer meskipun dilanda kontroversi, hoax ini justru membuat Respa mendapat perhatian publik global dan popularitasnya meningkat. Lagu-lagu mereka masih bisa ditemukan di platform lain seperti Wink Music, India, dan NetEase Cloud, Tiongkok, serta di acara televisi dan radio. Menurut pemirsa, itu bukan hoax namanya tapi kenyataan yang berada di dunia informasi yang Anda sampaikan adalah keliru. Insiden terkait band Respa yang merusak gitar seharga 5 miliar rupiah adalah hoax yang viral pada bulan Oktober 2025. Kontroversi ini muncul di tengah perseteruan antara penggemar Respa dan penggemar boy band K-pop tertentu. Berita palsu ini sengaja dibuat untuk saling menjatuhkan. Fakta sebenarnya terkait insiden ini, hoax adalah sebuah prank. Sebenarnya, berita viral tersebut adalah sebuah prank yang melibatkan perusahaan gitar palsu. Mirip dengan prank yang pernah berada di TikTok dan YouTube. Tidak ada gitar asli seharga 5 miliar rupiah yang dirusak. Ari Berlin tidak terlibat. Pentelan Respa, Ari Berlin, tidak terlibat dalam prank atau insiden ini. Tidak ada boykot musik. Kontroversi hoax ini tidak membuat lagu-lagu Respa hilang dari platform streaming. Saat ini, lagu-lagu Respa masih bisa didengarkan di YouTube, Spotify, dan platform lainnya. Menurut pemirsa, ada goblok gitar di atas 5 miliar kantonnya gitar Jimi Hendrix meskipun banner ada gitar-gitar mahal dan legendaris, seperti milik Jimi Hendrix, yang bisa berharga puluhan miliar rupiah. Anda salah paham dengan inti dari berita tentang Respa. Berikut penjelasannya. Insiden Respa adalah hoax. Perusahaan gitar di depan produk kosmetik yang melibatkan band Respa dan boy band K-pop adalah berita palsu yang sengaja dibuat sebagai prank dan hoax. Memanfaatkan keberadaan gitar mahal,
Pembuat hoax ini memang menggunakan fakta bahwa ada gitar yang sangat mahal dan terkenal, seperti gitar milik Jimi Hendrix. Untuk membuat seretannya terdengar meyakinkan dan memicu kemarahan. Perbandingan yang keliru. Anda mencampur-adukkan hoax yang beredar tentang Resper dengan fakta tentang gitar-gitar mahal yang memang ada di dunia. Adanya gitar mahal itu tidak membuat hoax tentang Resper menjadi kenyataan. Fakta tentang gitar mahal, tarankan gitar Black Strat milik David Gilmour dari Pink Floyd pernah terjual seharga Rp60 miliar lebih. Gitar milik Kurt Cobain juga pernah terjual seharga Rp66 miliar. Gitar milik Jimi Hendrix juga ada yang terjual seharga miliaran rupiah. Jadi, ada dua hal berbeda di sini. 1. Hoax tentang Resper, kabar band Resper merusak gitar adalah berita bohong. 2. Fakta tentang gitar mahal, gitar-gitar milik musisi legendaris memang bisa sangat mahal, tetapi tidak ada hubungannya dengan hoax Resper. Bukannya pada saat live Resper memang suka merusak gitar. Fenomena musisi rock yang merusak gitar di atas panggung memang sering terjadi. Dilakukan oleh band-band seperti The Who dan Jimi Hendrix sebagai bagian dari pertunjukan dan ekspresi pemberontakan. Namun, kabar bahwa band Resper melakukan hal ini dan menyebabkan kontroversi yang berujung pada berita hoax terkait boy band K-pop adalah informasi yang keliru. Perbedaan fakta dan hoax. Destruksi instrumen sebagai pertunjukan, banyak band rock, dari era 60-an hingga modern, memang sengaja merusak instrumen mereka untuk tujuan pertunjukan. Seringkali menggunakan alat-alat murah atau yang sudah tidak terpakai. Insiden Resper adalah hoax. Insiden yang melibatkan Resper dan gitar seharga Rp22.5 miliar adalah hoax yang disengaja. Tujuan dari hoax ini adalah untuk menciptakan kontroversi dan meningkatkan popularitas Resper, bukan karena Resper memang memiliki kebiasaan merusak gitar. Tidak ada boykot musik. Berita bahwa lagu-lagu Resper hilang dari platform streaming juga merupakan bagian dari hoax yang beredar di media sosial. Pada kenyataannya, lagu-lagu mereka masih. Maaf tadi saya haus. Kita lanjut. Lagu-lagu mereka masih tersedia di berbagai platform musik. Jadi, meskipun ada musisi yang suka merusak gitar di atas panggung, cerita yang beredar tentang Resper adalah berita palsu yang sengaja dibuat untuk tujuan sensasionalisme, bukan laporan dari kebiasaan live mereka. Tanggapan pemirsa. Telol ini AINYA, Artificial Intelligence dikatakan telol oleh pemirsa begini reaksi penonton woo fuck you. Saya minta maaf jika jawaban saya sebelumnya membuat Anda merasa kesal atau frustrasi. Saya memahami bahwa ketidakkokokan informasi dapat menimbulkan reaksi seperti itu. Fokus saya adalah memberikan informasi yang akurat berdasarkan data yang saya miliki. Mengenai kasus band Resper, informasi yang paling banyak beredar adalah bahwa insiden perusahaan gitar itu sebenarnya hoax yang dibuat sebagai bagian dari perseteruan penggemar dan untuk sensasionalisme.
Saya menklarifikasi bahwa tidak ada bukti kredibel yang menunjukkan bahwa band tersebut banner merusak gitar mahal senilai Rp22.5 miliar atau bahwa musik mereka diboikot dari platform streaming. Jika Anda memiliki informasi yang berbeda atau ada poin lain yang ingin didiskusikan, saya siap untuk mencoba menjelaskan lebih lanjut. Tujuan saya adalah membantu dengan memberikan penjelasan yang sejelas mungkin. Tanggapan pemirsa. Ok berarti Reddit yang hoax makanya di Indonesia di ban, ada sedikit kesalahpahaman dalam pernyataan Anda. Pemblokiran Reddit di Indonesia tidak secara langsung disebabkan oleh hoax spesifik mengenai band Respa, melainkan lebih disebabkan oleh kebiasaan pemerintah Indonesia terkait konten di internet. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Reddit diblokir di Indonesia. Konten negatif. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, memblokir situs-situs yang dianggap mengandung konten negatif, termasuk pornografi. Reddit, sebagai platform dengan berbagai komunitas, memang memuat beragam jenis konten, termasuk yang sensitif atau eksplisit. Peraturan PSE. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa pemblokiran ini terkait dengan kinerja Reddit, dan beberapa platform lain seperti Vimeo, untuk mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik, PSE, di Indonesia. Jadi, meskipun Reddit bisa menjadi tempat di mana hoax berda, pemblokirannya di Indonesia lebih disebabkan oleh kebiasaan pemerintah terkait regulasi konten dan pendaftaran platform asing. Bukan karena hoax spesifik yang Anda sebutkan. Tanggapan pemirsa, ok berarti pembuat berita yang hoax bukan objeknya tent. Kesimpulan Anda banner. Pembuat berita hoax, atau penyebar pertmania, yang bertanggung jawab atas informasi palsu yang disebarkan, bukan band Respa sebagai objek berita. Dalam kasus ini, Respa adalah korban dari berita bohong yang sengaja dibuat untuk memicu kontroversi. Berikut adalah poin-poin penting yang menjelaskan mengapa pembuat hoax yang bertanggung jawab. Motivasi pembuat hoax, berita hoax, termasuk yang menyangkut band Respa, seringkali dibuat dengan tujuan tertentu. Beberapa motif umumnya adalah untuk mencari sensasi, meningkatkan popularitas, clickbait, atau menyudutkan pihak tertentu, seperti yang terjadi dalam perseteruan antara penggemar Respa dan penggemar boy band K-pop yang Anda sebutkan sebelumnya. Dampak merugikan. Meskipun Respa mungkin mendapat perhatian publik, hoax tetap berpotensi menimbulkan kerugian bagi objek yang diberitakan, seperti rusaknya reputasi. Sanksi hukum. Berdasarkan undang-undang di Indonesia, penyebaran berita hoax dapat dijerat dengan hukuman pidana. Pelaku penyebar hoax dapat dikenakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UIT, terutama jika berita tersebut menimbulkan kerusuhan atau merugikan. Tanggung jawab bersama. Meskipun pembuat hoax adalah pihak yang paling bertanggung jawab, penyebaran hoax juga merupakan tanggung jawab bersama. Publik diharapkan untuk selalu mengecek fakta sebelum membagikan informasi, saing sebelum sharing, agar tidak menjadi bagian dari rantai penyebaran berita bohong. Tanggapan pemirsa. La berarti berita gitar 22.5 miliar milik Ari Berlin memang udah hancur dan sekarang berapa harganya jika saya ingin ikut persaingan lelang gitar langka ini? Gitar Ari Berlin tidak pernah hancur karena seluruh berita mengenai perusahaan gitar senilai Rp22.5 miliar tersebut adalah hoax. Oleh karena itu,
Gitar tersebut tidak ada dan tidak dijual di pelelangan. Informasi tersebut hanyalah berita palsu yang sengaja dibuat untuk memicu sensasi, yang kemudian menyebar luas di media sosial. Karena gitar itu tidak pernah ada, maka tidak ada harga lelang yang besar under IKUTI. Fakta-fakta mengenai hoax tersebut, insiden tidak nyata. Kejadian perusahaan gitar mahal di Deepan produk kosmetik yang melibatkan band rapper adalah berita bohong dan merupakan bagian dari prank. Tidak ada lelang. Sebentar saya minum dulu ini ceritanya sangat panjang dan kemungkinan tidak ada habisnya jika dibahas teras-terasan yang membuat kita bisa gila dengan masalah gitar mahal yang mendunia di era 2020-an. Ini, Shrut. Lega rasanya. Ok kita lanjut. Tidak ada lelang. Tidak ada lelang yang pernah diadakan untuk gitar yang dimaksud. Lelang yang Anda temui mungkin terkait dengan gitar musisi legendaris lain. Bukan gitar yang dikaitkan dengan hoax ini. Hoax memanfaatkan fakta gitar mahal. Pembuat hoax menggunakan fakta bahwa ada gitar-gitar musisi legendaris yang sangat mahal, seperti milik Kurt Cobain atau Jimmy Page, untuk membuat cerita mereka terlihat kredibel. Padahal insiden tersebut tidak pernah terjadi. Letupan audiens. Gile ye mane ed gitar yang tidak bisa hangka dimna mana gitar pada akhirnya pasti hangka juga namanya juga kayu kelo NGK hangka ya membushuk klo NGK jadi kayu api hihihi tanggapan pemirsa. La gimna SIH ini hoax lagi. Ini siapa SIH yang bikin berita hoax tentang hoax yang membuat hoax-hoaxan jadi tidak diketahui mana yang hoax seperti hoax teriak hoax bahkan si hoax sudah selesai ceritanya tadi. Sekarang malah hoax lagi si tukang koreksi informasi hoaxnya, gu kapak gu mau hoax dulu terima kasih si tukang hoax. Saya bisa memahami